Halo teman-teman, selamat datang di kanal YouTube saya. Hari ini saya mau bahas materi tentang penyusutan aset tetap atau penyusutan harta tetap. Bukan harta tata Renata ya teman-teman. Jadi bukan Renata yang disusutkan, tapi yang disusutkan itu harta tetap atau hartanya perusahaan. Dan semoga materi ini bisa menjadi sedekah ilmu dan sedekah jariah aku. Oke, langsung aja ke materinya ya, teman-teman. Jadi materinya aku mau bahas yang pertama itu pengertian penyusutan aset tetap. Kemudian yang kedua, istilah-istilah yang ada di dalam penyusutan aset tetap. Terus yang ketiga itu metode penyusutan aset tetap. Dan yang keempat itu metode penyusutan aset tetap menurut pajak. Jadi metodenya itu kurang lebih sama antara penyusutan aset tetap berdasarkan laporan keuangan financial statement dan berdasarkan pajak. Oke, langsung aja ke materinya ya. Jadi yang pertama itu pengertian penyusutan aset tetap. Metode penyusutan aktiva tetap adalah metode untuk menghitung biaya aset atau aktiva selama masa penggunaannya. Penyusutan aktiva atau aset dapat diartikan dengan nilai aset bisnis selama masa manfaatnya, atau disebut dengan depresiasi aset. Nilai aset bisnis ini semakin lama akan semakin berkurang atau menyusut. Misalnya bangunan dan mesin. Semakin lama digunakan, bangunan dan mesin akan semakin rusak dan berkurang nilainya. Sedangkan yang dimaksud dengan aktiva atau aset tetap adalah kekayaan perusahaan yang usia pemakaiannya lebih dari 1 tahun dan digunakan untuk operasional perusahaan dan bukan untuk dijual lagi. Jadi di sini aku juga mau masukin tentang apa aja sih istilah-istilah yang ada di dalam penyusutan aset tetap itu sendiri. Jadi yang pertama itu penyusutan. Penyusutan itu adalah nilai yang mengurangi nilai aset dan nilai ini dapat didapat dari hasil perhitungan penyusutan. Kemudian yang kedua, akumulasi penyusutan, yaitu seluruh akumulasi atau total penyusutan dalam periode tertentu. Yang ketiga, masa manfaat, yaitu berapa lama sih aktiva tetap itu dimanfaatkan atau dipakai untuk keperluan bisnis. Kemudian yang keempat, nilai residu, yaitu nilai sisa aktiva tetap atau nilai jual yang masih dimiliki aktiva tetap setelah habis masa manfaatnya. Jadi nilai residu ini tergantung dari professional adjustment si top management. Jadi tergantung dari perusahaan dan manajemen perusahaan itu sendiri mau menentukan nilai residu atau nilai sisa dari aset tetap itu sendiri berapa. Kemudian yang terakhir itu nilai buku, yaitu nilai sebuah aktiva tetap yang dinyatakan dalam pembukuan atau nilai aset setelah dikurangi penyusutan. Nah, yang ketiga itu apa aja sih metode penyusutan aset tetap? Jadi metode penyusutan aset tetap itu ada 5. Yang pertama itu metode penyusutan garis lurus atau straight line method. Nah, ini metode penyusutan ini yang paling sering digunakan oleh perusahaan-perusahaan. Kemudian yang kedua, metode penyusutan saldo menurun atau double declining balance method. Yang ketiga, metode penyusutan jumlah angka tahun atau sum of the year digit method. Yang keempat, metode penyusutan satuan jam kerja atau service hours method. Nah, kalau metode yang keempat ini biasanya digunakan untuk mesin. Jadi tergantung dari jam kerja mesin itu memproduksi berapa lama dan itu nanti bisa dikurangi berapa tahun dari si penggunaan mesin itu sendiri. Kemudian yang kelima, metode penyusutan satuan hasil produksi atau productive output method. Nah, ini juga digunakan untuk mesin. Biasanya mesin produksi untuk misalkan untuk jual permen atau misalkan juga jual
jual jual Jadi metode penyusutan satuan hasil produksi ini bisa juga digunakan untuk mesin produksi mobil atau bisa juga mesin produksi kain atau segala macam tergantung dari industri perusahaan itu sendiri. Nah, karena yang paling sering digunakan itu metode penyusutan garis lurus dan metode yang kedua tadi itu, makanya saya mau jelasin tentang metode penyusutan garis lurus. Saya mau jelasin tentang pengertiannya dulu ya, teman-teman. Jadi metode garis lurus adalah sebuah metode penyusutan aktiva tetap di mana beban penyusutan aktiva tetap per tahunnya sama hingga akhir umum ekonomis aktiva tetap tersebut. Metode ini termasuk yang paling luas dipakai. Jadi memang banyak perusahaan yang menggunakan metode ini. Kita langsung ke contohnya ya. Jadi misalkan pada tanggal 1 Januari 2019 perusahaan membeli mesin dengan harga 50 juta dan kemudian perusahaan melakukan professional adjustment atau menghitung sendiri nilai akhirnya itu atau nilai residu sebesar 5 juta dengan masa manfaat 4 tahun. Maka jika dihitung menggunakan metode penyusutan garis lurus akan diperoleh hasil sebagai berikut. Jadi yang pertama kita hitung dulu nilai penyusutannya. Jadi 50 juta dikurang 5 juta itu kan didapat hasilnya 45 juta. Baru kita bagi 4 tahun karena perusahaan itu menggunakan penyusutannya selama 4 tahun. Kemudian didapatlah hasil 11.250.000 per tahun. Maka di sini kita hitung untuk tahun 2019 biaya penyusutannya itu 11.250. Kemudian akumulasi penyusutannya itu 11.250. Kemudian hasil yang tadi 50 juta ini dikurangi 11.250.000. Kemudian didapatlah nilai buku 38.750.000. Kemudian untuk tahun berikutnya, tahun 2020, itu penyusutannya tetap sama 11.250.000. Kemudian karena berhubung ini dia udah tahun kedua, jadi 11.250 ini dikali 2 atau bisa juga 11.250 ini ditambah 11.250. Atau bisa juga dari sini dari akumulasi penyusutan 11.250 ditambah 11.250. Didapatlah akumulasi penyusutannya itu 22.500.000. Kemudian dikurangi 38.750.000 dikurangi 22.500.000. Didapatlah angka 27.500.000. Kemudian untuk tahun 2021 juga sama, dia biaya penyusutannya 11.250.000. Kemudian ini ditambah dari biaya akumulasi penyusutannya yang tahun kedua itu kan 22.500.000 ditambah 11.250.000. Didapatlah akumulasi penyusutannya itu 33.750.000. Kemudian dikurangin 27 juta ini dikurangin lagi 27.500 dikurangin 11.250.000. Didapatlah angka 11.250.000. Kemudian yang tahun terakhir, tahun keempat, tahun 2022, biaya penyusutannya tetap sama 11.250.000. Kemudian kalau akumulasinya itu 45 juta, itu didapat dari 33.750.000 ditambah, maaf ya ada iklan,
Maaf ya teman-teman, tadi ada iklan, ada teman saya telepon. Kemudian yang selanjutnya itu, ini kan tahun keempat, biaya penyusutan terakhir itu 11.250.000. Nah, akumulasinya itu dari 33.750.000 ditambah 11.250.000. Didapatlah angka 45 juta. Kemudian nilai buku yang terakhir itu 16.250.000 dikurang 11.250.000. Didapatlah angka 5 juta. Nah, untuk jurnalnya, jadi kita jurnal yang pertama itu untuk penyusutannya. Jadi contohnya aja yang tahun 2019 aja ya teman-teman. Jadi biaya akunnya itu biaya penyusutan mesin, debitnya itu sebesar 11.250.000. Kemudian kreditnya itu akumulasi penyusutan mesin itu ada di kredit 11.250.000. Kemudian untuk jurnal penyesuaiannya aja untuk mesin itu sendiri. Jadi untuk tahun 2019 itu dia akumulasi penyusutan mesinnya itu kan 11.250.000. Kemudian mesinnya itu ada di kredit 11.250.000. Kemudian yang metode yang kedua yang paling sering digunakan oleh perusahaan itu adalah metode penyusutan saldo menurun atau double declining balance method. Metode saldo menurun yaitu metode penyusutan aktiva tetap yang ditentukan berdasarkan persentase tertentu dihitung dari harga buku pada tahun yang bersangkutan. Persentase penyusutan besarnya itu 2 kali persentase atau tarif penyusutan metode garis lurus. Jadi nanti hasilnya itu dikali 2 untuk tahun pertama. Jadi penyusutannya itu dia lebih besar di tahun pertama. Tapi nanti bawah-bawahnya udah tahun-tahun berikutnya makin kecil. Kita langsung aja ke contohnya ya. Jadi misalkan perusahaan membeli mesin pada tanggal 1 Januari 2019 dengan harga 50 juta. Kemudian nilai residu atau nilai sisa yang perusahaan adjustment itu sebesar 5 juta dengan masa manfaat itu 4 tahun. Kemudian jika dihitung menggunakan metode penyusutan saldo menurun akan diperoleh hasil sebagai berikut. Jadi nilai penyusutannya itu 50 juta dikurangi 5 juta. 5 juta ini dari nilai residu didapatlah angka 45 juta. Dibagi 4 itu 4 tahun karena dia masa manfaatnya menurut perusahaan itu 4 tahun. Kemudian didapatlah hasil 11.250.000. Nah, ini dikali 2 karena dia metodenya kan double declining balance method ya. Makanya dia dikali 2, didapatlah angka 22.500.000. Kemudian ini penyusutan yang pertama, tahun 2019, biaya penyusutannya itu 22.500.000. Kemudian akumulasi penyusutannya itu 22.500.000. Nah, nilai bukunya ini 27.500.000 ini didapat dari 50 juta dikurangi 22.500.000. Didapatlah nilai buku akhir 27.500.000. Kemudian tahun berikutnya, tahun 2020, itu dia 13.750.000. Nah, ini ditambahin 22.500 ditambah 13.750.000, didapatlah angka 36.750.000. Kemudian didapatlah nilai buku sebesar 13.750.000. Kemudian tahun 2021 didapatlah angka untuk biaya penyusutannya sebesar 6.875.000. Karena dia udah menurun dari
tahun-tahun sebelumnya ya, makanya dia biaya penyusutannya tuh udah semakin lama semakin menurun. Kemudian ditambahin lagi akumulasi penyusutannya ini 36.250.000 ditambah 6.750.000. Didapatlah angka 43.125.000. Kemudian didapatlah angka nilai buku 6.875.000. Kemudian tahun terakhir atau tahun 2022 itu biaya penyusutannya 1.875.000. Kemudian ditambahin untuk akumulasi penyusutannya 43.125.000 ditambah 1.875.000. Didapatlah angka untuk akumulasi penyusutannya sebesar 45 juta. Kemudian nilai bukunya itu sebesar 5 juta. Nah, untuk jurnal penyusutannya, yang pertama itu di debit biaya penyusutan mesin dengan angka, ini penyusutan untuk tahun 2019 ya teman-teman. Jadi di sini debitnya itu 22.500.000, kemudian di kreditnya akumulasi penyusutan mesin itu di kreditnya 22.500.000. Kemudian untuk jurnal adjustment-nya untuk mesin itu sendiri, jadi di debit itu akumulasi penyusutan mesin sebesar 22.500.000, kemudian di kreditnya itu mesin sebesar 22.500.000. Nah, berhubung saya lagi kurang sehat, maka saya butuh vitamin agar tubuh saya kembali fit kembali. Jadi saya mau minum ini Vitalongse karena dia mengandung 500 mg per kapsulnya, dan ada satu botol ini ada 30 kapsul ya teman-teman. Dan ini dia bisa larut. Aku keluarin dulu ya sebentar teman-teman. Ini dia larut dalam 12 jam. Jadi untuk teman-teman yang ada sakit mah atau ada gangguan di lambung, ini aman banget karena dia larutnya 12 jam. Ya. Ada bulir-bulirnya. Karena berhubung ini lagi bulan puasa, jadi saya minumnya nanti ketika buka puasanya, ketika sudah azan maghrib. Kita simpan dulu ya teman-teman. Ini bagus loh untuk kesehatan, untuk menjaga kondisi tubuh. Ya, jangan lupa diminum vitaminnya. Vitalongse Fit Long Day. Oke, kita lanjut ke materinya ya. Kemudian yang keempat itu metode penyusutan aset tetap menurut pajak. Jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 terdapat dua metode penyusutan yang digunakan, yaitu yang pertama dalam bagian-bagian yang sama besar selalu masa manfaat yang ditetapkan bagi harta tersebut. Ini sama juga dengan metode garis lurus atau straight line method. Yang kedua itu dalam bagian-bagian yang menurun dengan cara menetapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku atau metode saldo menurun, atau bisa juga disebut dengan double declining balance method. Nah, untuk tarifnya ini sebagai berikut ya. Nah, ini ada dua kelompok ya. Yang pertama itu kan bukan bangunan, dan yang kedua itu bangunan. Dan yang pertama itu dia bukan bangunan, itu bisa juga
mesin produksi gitu, atau bisa juga persediaan perusahaan itu gitu. Misalkan kayak ATK itu juga termasuk di sini gitu kan. Atau bisa juga mobil operasional perusahaan itu bisa juga dimasukin di sini, bukan bangunan. Nah, kalau bangunan ini ada dua macam, dia tidak permanen dan permanen. Jadi tergantung jenis bangunannya. Nah, ini saya ngambil tarif ini dari https://pajak.go.id berupa penyusutan dan amortisasi. Teman-teman kalau mau cek lagi juga bisa di website ini. Sekian dulu materi hari ini. Semoga materi ini bisa menjadi sedekah ilmu dan sedekah jariah aku. Dan apabila dari teman-teman ada yang ingin bertanya atau ingin komentar atau ingin menyampaikan pendapat, bisa tulis komentar di bawah ini. Ya, teman-teman. Terima kasih sudah menonton materi saya hari ini dan semoga bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih.